Nabi SAW tidak pernah mengajarkan zikir bersama-sama setelah sholat. Zikir bersama, di sini ditanyakan juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Nggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal, wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan doa kalian, dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman, dunal jahr, tidak teriak-teriak. Ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat, waktu Nabi SAW berkata begini, dalam hadis Bukhari juga. Waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun, menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat Badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan? Tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar. Cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh. Gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah. Ustadz pinter ini menyebutkan riwayat dari kitab Sahih Bukhari tanpa menyebutkan jilid dan halamannya. Sementara jika kita menoleh ke kitab lain tentang mengeraskan suara ketika berdoa, sangat jelas pernyataan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan salah satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Syarah Nawawi ala Muslim jilid 12 halaman 122 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Qurtubah cetakan kedua tahun 1994. Dalam hadis ini dianjurkan menghadap kiblat ketika berdoa dan mengangkat kedua tangan serta tidak mengapa mengeraskan suara dalam berdoa. Kami tegaskan tidak mengapa mengeraskan suara dalam berdoa. Kitab Sahih Al-Bukhari halaman 206 hadis nomor 841 terbitan Dar Ibn Katsir cetakan pertama tahun 2002 Masehi. Diriwayatkan dari Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang-orang selesai menunaikan sholat fardhu terjadi di zaman Nabi SAW. Sekarang mari kita lihat penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk riwayat tersebut. Di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah halaman 325. Ibnu Hajar berkata, di dalamnya terdapat dalil akan bolehnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mengangkat dan mengeraskan suara ketika zikir setelah sholat fardhu merupakan perkara yang diketahui dan masyhur di zaman Nabi SAW. Seandainya hal tersebut terlarang, niscaya Nabi SAW akan melarangnya. Berarti ayat yang dijadikan dalil oleh Ustadz pintar tadi harus diteliti kembali penafsirannya, bukan mengambil penafsiran si Ustadz itu. Sekarang mari kita lihat komentar salah satu ulama Ahlu Sunnah yang sebenarnya di mana keilmuannya antara langit dan bumi dibandingkan Ustadz pintar ini. Kitab Syarah Nawawi ala Muslim jilid 5 halaman 116 117 An-Nawawi berkata, hadis Ibnu Abbas yang berkata, kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW dengan takbir. Dan dalam satu riwayat, bahwa mengeraskan suara zikir ketika orang-orang selesai dari sholat wajib telah ada pada masa hidup Nabi SAW.
Dan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui jika mereka selesai dengan itu ketika aku mendengarnya. Ini dalil apa yang dikatakan oleh sebagian salaf bahwa disunahkan mengeraskan suara takbir dan zikir setelah sholat wajib. Imam Nawawi berkesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan dalil disunahkannya mengeraskan suara zikir setelah sholat wajib. Bahkan para ulama ustadz pintar ini juga menyatakan bolehnya mengeraskan suara zikir setelah sholat, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya berikut ini. Ibnu Qayyim berkata, dan diantaranya adalah taqiri, yang persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat atas perbuatan mereka mengeraskan suara zikir setelah salam, yaitu setelah sholat, di mana seorang yang berada di luar masjid akan mengetahui selesainya sholat dengan hal itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari mereka. Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Jilid 7 halaman 115 terbitan Dar Al-Ashimah. Al-Utsaimin ditanya, apa hukumnya mengeraskan suara ketika membaca zikir setelah sholat? Al-Utsaimin berkata, hukumnya sunnah mengeraskannya sebagaimana Nabi pun mengeraskannya. Utsaimin sebagai guru besar Ustadz pintar ini mengakui bahwa mengeraskan suara ketika zikir adalah ajaran yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fatwa-fatwa ulama Wahabi yang Anda ikuti, wahai Ustadz pintar. Apakah Anda tidak membaca kitab mereka atau memang Anda sengaja ingin membuat keonaran dengan menyalahkan amaliyah muslimin yang mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat? Anda melarang mengeraskan suara zikir setelah sholat hanya berlandaskan satu ayat satu hadis sahih tanpa merujuk pada penjelasan ulama Anda sendiri, dan membawakan hadis yang dinukil dari Sahih Al-Bukhari berikut ini. Kitab Sahih Al-Bukhari halaman 737 dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila menaiki bukit kami bertahlil dan bertakbir dengan suara yang keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan juga bukan ghaib. Dia selalu bersama kalian dan dia maha mendengar lagi maha dekat. Maha suci namanya dan maha tinggi kebesarannya. Kitab Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 halaman 539 terbitan Dartibah cetak kedua tahun 1999 Masehi. Ibnu Katsir berkata, firman Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Dan demikianlah zikir itu dianjurkan untuk tidak berupa panggilan dan tidak dikeraskan secara berlebihan. Oleh karena itu, tatkala mereka, para sahabat, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan bermunajar kepadanya, atau jauh, maka kami akan memanggilnya. Maka Allah menurunkan ayatnya, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, dan aku mengabulkan doa seorang yang berdoa kepadaku. Selanjutnya Ibnu Katsir berkata, dan dalam Shahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan juga bukan ghaib. Dia selalu bersama kalian dan dia maha mendengar lagi maha dekat. Maha suci namanya dan maha tinggi kebesarannya. Ayat dan hadis tersebut adalah untuk zikir dan doa secara umum, sehingga tidak termasuk dalam zikir setelah sholat fardu, karena zikir setelah sholat fardu telah ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya mengeraskan suara secara khusus. Dan ayat itu merupakan larangan mengeraskan suara zikir secara berlebihan, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir tersebut. Kami sarankan kepada para pemirsa agar terus melakukan zikir dengan mengeraskan suara, karena itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajarkan kaum awam yang telah tertipu oleh propaganda kelompok ustadz pintar ini.